Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mirqatus Su'ud, syarah kitab Sulam Taufik. Kita telah sampai kepada awi taqoda, atau seorang meyakini fakta sifatin, tidak adanya sifat wahidatin yang satu. Seorang meyakini tidak adanya satu sifat min sifatillahi ta'ala, dari sifat-sifat Allah al-wajibati yang wajib lahu bagi Allah, ijma'an yang telah disepakati oleh para ulama. Jadi ini masih melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu perkara-perkara yang bisa menyebabkan murtad yang berkaitan dengan i'tiqadat, yaitu keyakinan. Jadi di sini dikatakan di antara perkara yang bisa menyebabkan murtad adalah seorang meyakini tidak adanya satu sifat dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang telah disepakati oleh para ulama. Nah, sifat yang wajib bagi Allah yang telah disepakati para ulama itu ada 20, yaitu sifat 20, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Nah, meyakini tidak adanya satu sifat dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu bisa menyebabkan murtad. Nah, di sini dicontohkan kal ilmi, seperti ilmunya Allah. Jadi meniadakan sifat ilmunya bagi Allah, sifat ilmu bagi Allah, itu bisa menyebabkan murtad. Wa huwa, adapun ijma, yang dimaksud dengan ijma itu adalah ittifaqul mujtahidin, kesepakatan para mujtahid, min ummati Muhammadin, dari umatnya Nabi Muhammad SAW, sepakatnya para mujtahid ala amrin diniyin, atas perkara agama. Itu yang dimaksud dengan ijma. Au angkara, atau seorang mengingkari al ilma, sifat mengetahuinya Allah, bil juz'iyat, dengan perkara-perkara yang bersifat juz'i. Kal falasifah, seperti para filosof. Fa innahum, sesungguhnya mereka para filosof itu asbatu, mereka menetapkan ilmahu ta'ala bil kulliyat, mereka menetapkan pengetahuannya Allah, ilmunya Allah, bil kulliyat, dengan perkara-perkara yang bersifat kulli, global, dunal juz'iyat, bukan perkara yang bersifat juz'i. Ka juz'iyatil insan, seperti bagian-bagiannya manusia, juz-juznya manusia, warromali, dan juz'iyatnya romal, pasir. Masalan, contohnya. Jadi mengingkari pengetahuan Allah dengan perkara yang bersifat juz'i itu juga bisa menjadikan murtad, keluar dari Islam. Seperti para filosof, mereka hanya menetapkan ilmunya Allah hanya pada perkara-perkara yang bersifat kulli, global. Mereka hanya menetapkan Allah itu hanya tahu pada perkara-perkara yang bersifat global. Adapun yang bersifat juz'i, mereka mengatakan Allah nggak tahu. Seperti bagian-bagian tubuhnya manusia, menurut para filosof Allah nggak tahu, tapi manusianya itu sendiri Allah tahu. Seperti pasir yang ada di pinggir pantai, Allah tahu itu, tetapi berapa jumlah pasir yang ada di pinggir pantai Allah nggak tahu. Nah, ini adalah keyakinannya kaum filosof yang bisa menjadikan murtad. Kemudian au nasabah, atau seorang menisbatkan, ay azalahu, sama menisbatkan lahu kepada Allah tabaraka wa ta'ala, seorang menisbatkan lahu kepada Allah sifatan, satu sifat,
Yajibu yang wajib, tanzihuhu mensucikan Allah, anha dari sifat tadi, ijma'an secara ijma', kal jismi seperti jisim. Jadi kata beliau termasuk perkara yang bisa menyebabkan murtad adalah menyandarkan kepada Allah satu sifat yang Allah itu maha suci, terbebas dari sifat tersebut. Seperti mensifati Allah dengan sifat jisim. Nah, mensifati Allah dengan sifat jisim yang bisa menjadikan murtad keluar daripada Islam itu idza kana nasbu shorihan, jika penisbatan jisim tersebut itu jelas. Bi anqala, dengan seorang mengatakan huwa ta'ala, adapun Allah ta'ala itu jismun, Allah itu adalah jisim, kal ajsam seperti jisim-jisim yang lainnya. Nah, mengatakan Allah itu adalah berjisim seperti jisim-jisim yang lainnya, itu adalah perkataan yang sharih. Ini bisa menyebabkan murtad. Li sorohatihi, karena jelasnya jisim, fil hudus pada sifat baru, watarkib dan tersusun. Jisim itu tersusun dari beberapa juz, wal alwan dan berwarna, wal ittisol dan bersambung, fayakunu sehingga menjadilah orang yang berkata tadi itu kufran, kafir. Jadi menisbatkan Allah dengan sifat jisim secara sharih itu bisa menyebabkan menjadikan kafir. Li'annahu athbata, karena dia telah menisbatkan lil qadim, bagi Allah yang bersifat qadim, dia telah menisbatkan bagi Allah yang bersifat qadim ma sesuatu, huwa yang adapun Allah itu manfiyun ternafikan, anhu dari ma, bil ijma' dengan kesepakatan para ulama. Amma lau qala, adapun kalau seandainya seorang berkata huwa ta'ala, adapun Allah ta'ala itu jismun, Allah itu adalah jisim, wa atlaqa dan dia memutlakkan, artinya tanpa menyamakan dengan jisim-jisim yang lainnya. Hanya dia mengatakan Allah itu adalah jisim tanpa menyamakan dengan jisim-jisim lainnya. Au jismun, atau Allah itu adalah jisim tetapi la kal ajsam, tetapi tidak seperti jisim-jisim yang lainnya. Muntafin ternafikan anhu dari Allah lawazimul jismiyah, kelaziman-kelaziman jismiyah. Faqad akhta'a, sungguh dia telah salah, fi itlaqismi, di dalam menyebutkan nama, la fil makna, tidak salah di dalam makna. Jadi kesalahannya tadi itu hanya di dalam menyebutkan nama, tetapi tidak salah di dalam makna. Kaba'til karomiyah, seperti sebagian kelompok karomiyah. Fa innahum, sesungguhnya mereka sebagian karomiyah tadi, qalu mereka mengatakan huwa ta'ala jismun, Allah ta'ala itu adalah jisim, bimakna dengan makna qaimin, Allah ini zat yang berdiri, binafsihi dengan dirinya sendiri, fala yakfuru, maka tidak menjadi kafir, karena hanya salah di dalam penamaan tetapi benar di dalam makna. Mereka salah menamai Allah jisim tetapi benar di dalam makna, yaitu Allah ini qaimun binafsihi, berdiri dengan zatnya sendiri. Li ghalabati tajsim 'alan nas, karena telah berlaku secara umum menjisimkan 'alan nas atas manusia, wa annahum dan sesungguhnya manusia itu la yafhamun, mereka tidak memahami maujudan perkara yang wujud min ghairi jihatin, dengan tanpa arah. Mereka manusia itu tidak bisa memahami perkara yang wujud dengan tanpa arah. Wakil, dan dikatakan bikufril mujassimah mutlaqan,
dengan kafirnya kaum Mujassimah, orang yang menjisimkan Allah mutlakon secara mutlak. Jadi ada yang mengatakan kaum Mujassimah, orang yang menjisimkan Allah itu adalah kafir secara mutlak, baik yang mengatakan jisim tadi secara sharih ataupun tidak sharih, semuanya kafir. Wakil dan ada lagi yang mengatakan bi adami kufrihim mutlakon, dengan tidak kafirnya mereka mutlakon secara mutlak. Walhasilu, kesimpulannya, annal mujassimah, bahwasanya kelompok mujassimah yaitu kelompok yang menisbatkan jisim kepada Allah itu layak kufur, tidak kafir. Kelompok mujassimah itu enggak kafir illa kecuali idza lazimah, idza lazama, ketika lazimlah min kalamihi, dari kalamnya, at-tashbihu, tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Fakufruhu, maka adapun kufurnya mujassimah tadi itu min haitsu tasbih, itu dari sisi tasbih, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. La tajsim, bukan menjisimkan Allah. Afada, telah memberikan faedah hu kepada keterangan ini Asy-Syarqawiyyu, Imam Asy-Syarqawi. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.